arek publik, biru muda, humanistik, biru muda, arek publik, biru muda, humanistik. Halo Republik, kenalin aku Alfian Restu, biasa dipanggil Alfi. Aku dari Administrasi Publik Angkatan 2019. Di Humanistik, aku diamanahin sebagai Ketua Himpunan tahun 2022. Humanistik sejatinya adalah rumah bagi mahasiswa jurusan Administrasi Publik atau yang akrab disapa Arepublik. Humanistik menaungi dua himpunan prodi, ada HMPIP dan Himadika. Dalam mendukung pelayanan, Humanistik memiliki 7 departemen untuk dapat memberikan pelayanan yang prima bagi mahasiswa jurusan Administrasi Publik. Halo, kenalin aku Deti Ayu. Aku dari Publik Angkatan 19. Di sini aku sebagai Bendahara Umum Humanistik 2022. BSEK itu terdiri dari bendahara dan juga sekretaris. Nah, tujuan dari BSEK itu untuk membantu departemen-departemen dalam menyusun proposal dan juga LPJ yang akan diajukan ke dekanat. Nah, contohnya itu seperti revisi kalimat atau kata yang salah, terus revisi peletakan titik koma yang kurang tepat dan lain sebagainya. Nah, untuk proker dari BSEK itu sendiri, bagian besar adalah proker rutinan seperti resik sekret, pena kecil humanistik, monitoring arsip, dan masih banyak. Nah, untuk kalian yang mau join ke BSEK, kalian bisa belajar bagaimana cara menyusun proposal dan juga LPJ yang tepat, surat menyurat, dan juga bagaimana cara menyusun rancangan anggaran biaya dengan tepat. Hai, kenalin aku Sakira Faiza Fortunella dari Program Studi Administrasi Pendidikan Angkatan 2019, dan di Humanistik aku sebagai Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Oke, di PSDM ini yang mana misi kita yaitu pengembangan dan terbagi dalam 2 divisi yaitu PSDO dan juga PSDA. Kita memiliki beberapa program kerja unggulan dan juga to-do list. Program kerja unggulan kami yang pertama yaitu ada kreasi publik, yang mana itu ada lomba nasional dalam kategori lomba debat dan juga opini. Juga ada event yang untuk meningkatkan silaturahmi antara mahasiswa baru jurusan Administrasi Publik dalam tajuk acara Dulur Publik. Dan juga ada peningkatan kinerja organisasi, pengurus organisasi yang tertajuk dalam rangkaian PNR yang diukur dalam Key Performance Indicator, dan juga mempererat hubungan antara internal organisasi dalam Halo Mbak Publik, kenalin aku Atta dari Administrasi Publik 2019. Aku di Humanistik sebagai Ketua Departemen Edukasi Mahasiswa. Di Departemen Edukasi Mahasiswa atau EM, selain kita mengerjakan proker, kita juga bakal belajar tentang keilmuan administrasi publik lebih dalam lagi, dan kita juga bakal mengkaji isu-isu terkini. Jadi bakal seru banget. Program kerjanya sendiri ada apa aja sih Kak di EM? Oke, di EM sendiri seperti yang tadi aku bilang, itu ada 2 divisi, yaitu divisi keilmuan dan divisi kajian isu. Pertama, di divisi keilmuan itu prokernya yang pertama ada School of Delegation atau SOD. Nah, yang kedua itu ada Humanistik Open Class atau HOC. Nah, di Humanistik Open Class jangan lupa ya teman-teman maba untuk ikut, karena kita bakal mempersiapkan untuk UTS nanti gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga ada Book of Recommendation. Book of Recommendation itu adalah kita nanti bikin buku dari hasil-hasil esai yang ada di program kerja di kajian isu nanti teman-teman. Nah, itu yang keempat. Setelah itu ada program kerja rutinan, yaitu adalah Public Knowledge atau PubKnow. Nah, itu nanti kita itu bakal bikin pengetahuan tentang ilmu administrasi publik di Instagram gitu teman-teman. Nah, dan selanjutnya itu ada divisi kajian isu. Divisi kajian isu itu ada 4 program kerja. Yang pertama itu ada Public Discussion Forum. Public Discussion Forum ini udah berjalan teman-teman, itu ada 2 Public Discussion Forum. Nah, terus yang kedua itu ada Public Moment Class. Itu juga udah berjalan. Terus yang ketiga ada program kerja rutinan, yaitu bedah isu. Bedah isu itu adalah kita mengkaji isu-isu di setiap bulannya yang sedang trending dan akan kita editkan dan kita upload di feeds Humanistik. Nah, lalu yang keempat itu ada program kerja unggulan Humanistik dan sekaligus program kerja besar EM, yaitu adalah Attraction. Attraction sendiri adalah program kerja tentang webinar nasional dan ada lomba LKTI nasional. Nah, itu nanti teman-teman maba itu bakal ikut turut serta ke dalam program kerja Attraction. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Setia Novanto, biasa dipanggil Setnov. Aku dari Prodi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2020. Jabatan aku di sini sebagai Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat Departemen Sosial Masyarakat.
Di Departemen Sosma kita ada 2 divisi ya teman-teman. Jadi sosial masyarakat kita akan berbicara dan berkegiatan soal pengabdian pastinya. Dan 2 divisi yang terbagi di Departemen Sosma ini ada yang pertama pengabdian masyarakat. Di sana kita akan berkegiatan pengabdian yang lebih terfokus targetnya kepada masyarakat. Dan yang kedua ada divisi lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup itu kita pengabdian dan memberi manfaat, juga peduli terhadap topik-topik isu lingkungan, seperti itu. Nah, di Sosma itu ada proker apa aja? Oh, oke. Di Sosma ini dari 2 divisi ya tadi, ada terbagi proker-prokernya. Yang pertama di pengabdian masyarakat ada proker seputar pengajaran, ada proker seputar pengabdian kepada sahabat disabilitas, dan yang ketiga ada program kerja seputar keadministrasian publik sesuai naungan kita. Yang pertama pengajaran itu nama programnya Garda Biru Muda Latapa Mengajar. Kita mengajar di kampung di seberang fakultas kita. Itu kita laksanakan setiap hari Sabtu dan kita mengajar anak-anak usia sekolah dari mulai SD sampai SMP. Yang kedua itu program pengabdian kepada sahabat disabilitas. Nama programnya itu Tanpa Batas Dur. Di program itu kita menargetkan dapat mengadvokasikan sahabat-sahabat disabilitas dan juga mengembangkan daya minat ataupun kelebihan dari sahabat disabilitas itu sendiri. Tanpa Batas Dur berharap bahwa disabilitas bukan lagi menjadi keterbatasan, tapi tanpa batas Dur kita semua tanpa batas gitu. Dan yang terakhir di pengabdian masyarakat ada program seputar administrasi publik, itu namanya Sambang Desa. Di sana kita mengabdi soal buku administrasi desa, kita merapikan buku administrasi desa dan juga mengharmonisasikan administrasi dusun dan desa di desa Madiredo. Kemudian dari divisi lingkungan hidup itu ada 2 program kerja. Yang pertama itu program kerja Canda Tawa. Di sana kita akan peduli soal konservasi alam, di mana tahun ini Canda Tawa memfokuskan tentang konservasi penyu. Oh ya, Canda Tawa ini kepanjangan dari cinta dan kasih sayang satwa. Lalu program kedua divisi lingkungan hidup itu ada Paling Arek Pabrik. Nah, Paling Arek Pabrik ini palingnya ini juga singkatan Peduli Lingkungan Arek Pabrik. Nah, di Paling Arek Pabrik ini tahun ini kita berfokus pada pengabdian di sektor tempat pengolahan sampah terpadu. Di sana kita akan membuat sistem pengolahannya jadi lebih baik lagi dan juga kita memberi inovasi berupa fermentasi pakan ternak. Jadi harapannya Peduli Lingkungan Arek Pabrik ini dapat memberdayakan lingkungan di desa terkait. Seperti itu. Hai, kenalin nama aku Krisma Hidayanita, biasa dipanggil Lea. Aku dari Prodi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2019. Pada tahun ini aku dikasih amanat untuk menjadi ketua dari Departemen Hubungan Mahasiswa. Oke, buat Departemen Hubungan Mahasiswa itu terdiri dari 2 divisi. Yang pertama itu ada divisi internal dan divisi eksternal. Untuk divisi internal sendiri itu tahun ini dia bawa 5 program kerja. Dan salah satunya itu ada program kerja unggulan dari Humanistik, yaitu PUSH atau Public Share Happiness. Public Share Happiness ini adalah acara di mana kita merayakan Dies Natalis dari Humanistik, dan pada tahun ini PUSH telah menginjak yang ke-6, jadi PUSH 6.0. Oke, untuk divisi eksternal sendiri itu tahun ini bawa 9 program kerja. Di antaranya itu ada kurir atau kunjungan bergilir, di mana kita ngadain kunjungan ke himpunan di dalam UB, himpunan di luar UB, ke UKM UB, dan komunitas eksternal. Selain itu kita juga ada bilik, kita ngelakuin kunjungan ke instansi pemerintah. Tapi sayang banget nih, bilik udah dilakuin kemarin. Tapi kalian jangan khawatir, kita bakal ngadain kunjungan lagi bersama kalian yang akan daftar di Departemen Hubungan Mahasiswa. Oke, nama aku Muhammad Reza Febrianto, Prodi Administrasi Publik, jabatan sebagai Sekretaris Biro Ekonomi Kreatif. Mau tahu dong Kak, di Backcraft itu ngapain aja? Oke, di Backcraft itu pertama ada sponsorship, yang kedua ada entrepreneurship. Nah, yang di sponsorship ini nanti kita belajar mencari sponsor dengan company-company, terus di entre itu kita belajar mengenai pemasaran, mengenai bikin produk, dan ngejualnya tuh seperti apa, kayak gitu. Ada proker apa aja Kak? Oke, di sponsor misalkan ada Humanistic Partnership, terus di entry juga ada
etalase biru Ekstra Republik, ada public staff dan lain sebagainya. Halo Republik, aku Tarisa Prameswari dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2019. Humanistik, aku sebagai Ketua Departemen Advokasi dan Media Informasi Kreatif. Ngapain aja sih Kak di Departemen Adkominfo itu? Di Departemen Adkominfo kita punya 2 divisi. Divisi yang pertama yakni Divisi Advokasi dan Divisi Media Informasi Kreatif. Divisi Advokasi bertugas untuk melayani serta membantu mahasiswa dalam urusan akademik maupun non-akademik. Sedangkan Divisi Media Informasi Kreatif yakni adalah untuk mengelola dan menyebarluaskan informasi di sosial media yang humanistik punya. Nah, kira-kira di Adkominfo ada program kerja apa aja sih Kak? Oke, di Adkominfo ini kita punya beberapa program. Yang pertama ada Halo Adko. Jadi buat teman-teman yang ingin tanya-tanya seputar akademik bisa nih hubungi Halo Adko. Kemudian kita ada program Info Adko. Info Adko juga menyebarkan informasi mengenai info akademik, info lowongan pekerjaan, info magang, dan juga info beasiswa. Selain itu, kita juga ada program kerja Humanistik On Air, yaitu membahas mengenai podcast dan berita-berita yang lagi happening banget nih saat ini. Selain itu, kita juga mengelola seluruh sosial media yang humanistik punya. Sebagai mahasiswa jurusan administrasi publik yang nantinya akan terjun langsung di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan, maka sebagai mahasiswa kita harus menunjang diri kita dengan jiwa integritas yang tinggi, juga didukung dengan soft skill dan hard skill yang mumpuni. Humanistik hadir untuk membuka ruang dan wadah bagi mahasiswa jurusan administrasi publik untuk bisa belajar bagaimana menjadi administrator yang baik. Maka dari itu, jangan lupa bergabung bersama kami, Humanistik, dan menjadi sahabat Biru Muda tahun 2022. Untuk maba publik, jangan lupa daftar Humanistik ya, khususnya di Departemen Bendahara dan juga Sekretaris. Untuk kriterianya mungkin diperlukan ketelitian yang tinggi dan juga rasa tanggung jawab. Karena Bendahara dan Sekretaris berurusan dengan proposal LPJ yang akan diajukan ke dekanan. Pantengin Instagram Humanistik terus ya. Nah, untuk maba publik 2022 yang nantinya akan bergabung bersama kami, untuk kalian yang ingin bergabung harus memiliki semangat dan juga inisiatif untuk mengajak teman atau mungkin rekan kerjanya untuk berkembang satu sama lain. Oke, buat maba publik, semangat kuliahnya, semangat ospeknya, semangat jalanin hari-hari sebagai mabanya. Terus nikmati masa maba kalian, masa mahasiswa kalian dengan cara mengikuti beberapa organisasi kampus, salah satunya adalah Humanistik. Buat maba publik 2022 bisa banget buat join Departemen Sosma. Kita bakal seru-seruan di sana, kita bakal berkegiatan bareng bersama di sana, dan juga kegiatannya pasti akan memberi manfaat kepada seluruh elemen di kehidupan kita, baik dari masyarakat maupun lingkungan itu sendiri. Ayo teman-teman, bisa banget kita seru-seruan bareng, kita asik-asikan bareng di Departemen Sosial Masyarakat. Let's go. Oke, untuk maba publik 2022 jangan lupa join Backcraft karena kalian bakalan belajar banyak hal di biro ekonomi kreatif mengenai entrepreneurship dan sponsorship. Dan anak-anaknya seru banget dan pasti prokernya mengasihkan. Oke, untuk maba publik 2022 kalau kalian mau daftar di Departemen Humas, persyaratannya nggak muluk-muluk kok. Kalian hanya perlu punya kepercayaan diri, karena tanpa kepercayaan diri kalian nggak akan yakin sama kemampuan kalian. Halo maba publik, kalau kamu pengen dekat sama mahasiswa dan hobi banget buat konten dan ikut syuting, yuk join Humanistik, khususnya di Departemen Adkominfo 2022. Adkominfo 2022.